plak. Are, ya, plak. Kurung baru gas. Kerungu? Insya Allah nanti tak volume ya tak 500% aja. Saya cari materinya. JGP. Ya. Nanti ada yang tanya, Bu. Aku sebarang wis. Tentang budaya positif. Saya bisa dia udah bisa dia gas. Iya deh. Tak kasih studi kasus ya. Misalnya Ya, ada diskusi, anak diskusi. saya kayak gini, nggak ya? Iya. Baik, terima kasih. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini saya sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Situbondo mau menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Kita modelnya seperti diskusi, Bapak Ibu bisa menyampaikan permasalahan yang ada di sekolah, ada di kelas. Kita saling berbagi informasi untuk menyelesaikan atau melihat lebih jauh lagi bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang pertama, untuk kesepakatan apa itu namanya? Kesepakatan diskusi kita kali ini. Yang pertama, saya minta tolong Bapak Ibu untuk menyimak materi dengan baik, kemudian dimohon untuk tidak meninggalkan forum diskusi ini kalau tidak ada kepentingan. Kemudian untuk makan dan minumnya nanti saya kirimkan ke rumahnya masing-masing atau ke mejanya masing-masing nanti ke mejanya masing-masing. Kemudian tolong untuk aktif dalam kegiatan diskusi. Baik Bapak Ibu, untuk materinya sudah saya kirim ke WA masing-masing. Kita mulai dari slide pertama. Ya. Langsung. Kita ke slide yang pertama, yaitu konsep inti budaya positif. Dalam konsep inti budaya positif itu ada 7 macam. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi budaya positif ini ada 7 macam lebih. Kita ke perubahan paradigma belajar. Di sini intinya yaitu perubahan paradigma belajar itu adalah berdiferensiasi. Berdiferensiasi yaitu mencari melihat kebutuhan setiap murid. Jadi melayani siswa. Jadi siswa kita itu nggak sama, sebenarnya seperti itu. Dan kita harus menyesuaikan dengan perilaku siswa itu. Bagaimana caranya memang sangat sulit ya Bapak Ibu. Kita sangat sulit, istilahnya mau PMI 32 kepala kalau satu kelas itu ada 32 siswa dan dalam satu waktu. Iya. Kalau dikalikan orang tua itu 64 orang tua bapak dan ibu. Bagaimana caranya? Memang sangat sulit, tapi kita harus ekstra sabar. Kemudian ada cara-caranya seperti pengelompokan. Yang misalnya siswa yang sukanya jalan-jalan, kita kelompokkan ke siswa yang suka berkelompok jalan itu. Ada siswa yang sukanya apa namanya itu lupa, ada 3 pokoknya itu. Ya, audio sama audio visual kita kelompokkan. Ya. Nah, ditambah lagi dengan P5, profil pelajar Pancasila. Itu perubahan paradigma belajar. Lanjut ke slide berikutnya. Disiplin positif. Nah, disiplin positif itu adalah pembiasaan hal-hal yang baik. Positif itu pasti baik. Apalagi istrinya Pak Imam positif. Amin. Atau istri saya positif. Itu positif, kita menciptakan hal-hal yang atau Bu Yesi positif. Tidak mau. Jadi pembiasaan yang baik Bapak Ibu mencakup sikap dan perilaku maupun tutur kata. Nah, kita fokus ke tutur kata. Tutur kata murid kita itu bisa kita lihat Bapak Ibu sehari-hari ya. Kalau dia gagal atau kecewa, mungkin dia itu mengungkapkan hal-hal yang negatif. tidak sopan, yang negatif. Nah, nanti bisa kita diskusikan Bapak Ibu. Apalagi kita kemarin ada kelas meeting, ada yang mengusulkan FF. Nah, memang itu dampaknya ada dampak positif dan negatif juga. Positifnya mereka senang, negatifnya mungkin ke sikap perilakunya. Karakter. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai
kebijakan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi FF itu memang sekarang dibuat e-sport, tapi mungkin usia SMP perlu bimbingan menuntunnya belajar di mana. Tinggal kesepakatan Bapak Ibu guru nanti bagaimana, apakah kelas meeting itu bisa dilanjutkan atau tidak. Lanjut Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Di sini setiap tindakan perbuatan itu pasti ada tujuannya. Di situ ada motivasinya. Nah, sebentar. Motivasi perilaku manusia. Nah, mari kita tanyakan ke diri sendiri bagaimana kita berperilaku. Kemudian mengapa kita melakukan sesuatu hal itu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Apakah hanya dari diri kita sendiri? Nah, itu. Jadi setiap tindakan itu pasti ada motivasinya. Contohnya, saya misalnya mendekati Bu Sofi. Saya tiap hari rajin ke perpus, bawa makanan, bawa minuman. Pasti ada motivasinya di situ, mau apa? Pasti itu, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada tiga menyatakan Diana Gosen menyatakan ada tiga motivasi perilaku manusia. Alasannya yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu, mendapatkan imbalan, dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini ada tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah tingkatan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dalam menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebenarnya siswa kita itu kadang-kadang SKSD ya kok. Sok dekat, sok kenal dengan Bapak Ibu guru, pasti ada tujuan di situ. Apakah mereka itu mau menghindari hukuman, kemudian apakah mereka ingin mendapatkan nilai atau imbalan penghargaan, atau mereka memang sadar menjadi orang yang mereka inginkan, sadar dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan itu. Kemudian slide berikutnya, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini ada 5, yaitu pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan dasar ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kalau di IPS kebutuhan dasar ini ada 3, primer, sekunder, tersier. Nah, sama halnya di sini ditambah, yaitu misalnya bertahan hidup itu ada yaitu sandang pangan papan, ditambah lagi keamanan, kesehatan, itu adalah kebutuhan dasar. Kemudian kasih sayang, dipedulikan, berbagi, kerjasama, kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan benar. Kemudian kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Di sini sebenarnya ini adalah contoh, bisa berbeda pendapat setiap orang. Misalnya keamanan di sini apakah bisa juga diubah ke kasih sayang dan rasa diterima misalnya. Belum tentu keamanan di sini adalah bertahan hidup. Jadi belum tentu adalah kebutuhan dasar setiap orang itu sama. Sama halnya sekarang di pelajaran IPS kan kebutuhan primer ada sandang, pangan, papan, pangan. Nah, apakah itu ditambah lagi sekarang misalnya HP itu apakah kebutuhan tersier? Kalau dulu zaman saya sekolah itu tersier, ya. Kalau sekarang Sekunder. apakah bisa berubah ya? Berubah. Kemudian motor, Sekunder. Bukan barang mewah lagi, tapi memang dibutuhkan. Iya, itu berbeda. Jadi kebutuhan dasar ini setiap manusia bisa berbeda-beda. Apakah itu diinginkan atau tidak? Samanya dengan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, belum tentu. Tapi tentu ya ini. Bermain ini termasuk kesenangan. Ya itu Bapak Ibu. Lanjut ke posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5, yaitu penghukuman, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ada penjelasannya di slide ke-8. Di sini ada contohnya Bapak Ibu. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kita sebagai guru itu diberi 5 pilihan. Apakah kita sebagai guru itu sebagai penghukum,
pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Misalnya tadi ada siswa yang tidak memakai atribut saat upacara. Nah, kalau kita sebagai penghukum langsung nanti setelah upacara kamu hormat 1 jam di depan bendera. Nah, itu kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Di sini aja contohnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak. Nah, jadi siswa itu seakan-akan dia diberi rangsangan merasa bersalah ya, di pojokan. Kemudian kalau kita posisinya sebagai teman, ayo dong ikuti upacara sekolah, tolong bantu Bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Kita bisa memposisikan sebagai teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan. Nah, setelah upacara kamu beli atribut di sekolah dan jangan lupa dijahit. Nah, jangan diulangi lagi ya. Itu sebagai pemantau. Dan yang paling tinggi sebenarnya yaitu sebagai manajer. Kamu tahu apa kesalahan kamu, kemudian kira-kira bagaimana cara agar kamu memperbaikinya. Jadi sebagai manajer ini diharapkan siswa itu bisa mengatasi masalah dirinya sendiri, tidak dipojokkan, tidak diberi hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Sama halnya dengan siswa yang tidak mengerjakan PR atau tugas, tidak mencatat, tidak mendengarkan penjelasan gurunya dengan baik. Nah, sebenarnya mohon maaf kalau siswanya Bu Yesi misalnya tadi kalau seperti Fatir, kalau seperti ini apakah mampu atau tidak Bapak Ibu? Iya. Nanti bisa kita diskusikan Bapak Ibu. Apakah mereka itu butuh guru itu sebagai teman? Mungkin mohon maaf ya, apakah di rumahnya itu ada masalah? Kalau ada masalah mungkin ya sebagai teman. Itu Bapak Ibu. Terus keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas di kelas itu sudah ada peraturan harus kita tegakkan. Misalnya di perpustakaan ini, nah, setelah membaca buku kembalikan ke tempat semula. Nah, ini apakah termasuk peraturannya di perpus? Apakah termasuk keyakinan atau kesepakatannya di perpus? Nah, yang membuat peraturan itu siapa? Apakah dari petugas perpusnya atau pernah siswa ya? Iya, melibatkan siswa itu. Jadi sekarang kita harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Memang sangat sulit Bapak Ibu. Sulit sekali untuk melakukan keyakinan dan kesepakatan kelas. Nah, di sini ada 6 cara, mulai dari peraturan itu bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja dan mudah diingat, kemudian sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga, sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Contoh membuat keyakinan kelas. Yang pertama, guru mempresentasikan langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang 6 tadi Bapak Ibu. Kemudian setelah itu masing-masing murid menulis peraturan sekolah berupa kalimat negatif. Dari kalimat negatif itu diubah menjadi kalimat positif, lalu diubah menjadi keyakinan kelas. Yang terakhir adalah murid menyalin keyakinan kelas tersebut ke kertas untuk ditempel di kelas agar mereka tetap ingat dengan apa yang mereka tuliskan. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini di sini siswa diberikan rangsangan. Misalnya ada siswa yang main bola di dalam kelas. Nah, itu tidak langsung dihukum. Oh, kamu main bola di dalam kelas, nanti tak masukkan BK, tak poin 50, bisa diskors. Tapi segitiga restitusi itu kita menggali apa sih? Apakah ada mengapa siswa itu melakukan itu? Kita panggil, kita tanya, mengapa kamu melakukan main bola di dalam kelas? Kemudian apa alasannya? Apakah kamu di rumah itu ikut sepak bola? Kemudian apakah kamu tidak ikut kegiatan ekstra di sekolah seperti itu? Jadi kita dari potensi siswa. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, itu Bapak Ibu, ada
Disiplin positif memuat 7 hal mulai dari perubahan paradigma belajar sampai dengan segitiga restitusi. Yang intinya disiplin positif ini diharapkan kita mempunyai murid yang berdisiplin, yang mempunyai budaya yang positif. Budaya itu sikap perilakunya yang bersifat positif. Jadi siswa-siswa yang bermasalah kita harapkan mereka bisa menangani masalahnya sendiri, bukan melewati hukuman. Baik, itu Bapak Ibu penjelasan singkat dari saya. Kita sharing masalah. Yang pertama sebenarnya silakan Bapak Ibu kalau memberikan masukan ya. Masukan yang membangun, nggak boleh masukan yang negatif. Masukan yang positif juga Bapak Ibu, silakan. Mungkin dalam penyampaian saya atau materinya. Saya beri kesempatan Bapak Ibu. Sudah cukup. Ya, dari Bu Yesi mungkin silakan. Terima kasih Pak Victor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparannya itu sudah cukup lengkap dan menarik ya Pak ya. Hanya saja memang mengaplikasikan di kenyataan itu yang membuat kita, ini adalah tantangan bagi seorang guru ya. Kenapa? Karena setelah ada keyakinan kelas, meskipun keyakinan kelas itu dibuat dari dua sisi, dari guru, antar guru dan siswa, namun kenyataannya banyak siswa yang tidak melaksanakan dengan tanggung jawab. Nah, ketika terjadi pelanggaran terhadap satu keyakinan kelas, kita juga membutuhkan waktu jika kita ingin menggunakan segitiga restitusi tentunya. Sehingga ini terkait dengan waktu, juga dengan anak-anak lain yang masih menunggu pelayanan kita, kan gitu kan Pak. Nah, yang ingin saya kita diskusikan gitu teman-teman, gini, misalnya ya ini ada satu siswa, anggap saya mengajar di kelas 8B. Nah, satu siswa saya ini misalnya sering tidur di kelas, maka kita harus melakukan pendekatan gitu kan ya. Tentunya kalau kita biarkan, kita juga salah sebagai pendidik. Sudah, biar tidur saja, kita melayani yang 31, kan tidak demikian. Maka tentunya kita bangunkan, kita tanya, kenapa kamu kok tidur? Tidur itu kan pasti ada sesuatu ya yang melatar belakangi. Misalnya, oh ya Bu, malah main game gini. Nah, kesulitan saya sebagai guru, mungkin di sekolah saya sudah melaksanakan hal tersebut ya, namun kenapa ketika pelajaran saya lagi ini terulang dan tidak hanya di pelajaran saya, tentunya di pelajaran guru yang lain. Nah, maka dari itu saya komunikasikan ke wali siswa. Jika hal seperti ini tidak terselesaikan gitu, Bapak Ibu, saya ingin sharingnya bagaimana kira-kira mengatasi anak yang senang tidur di kelas. Pastinya malamnya mereka begadang main game seperti itu. Padahal sudah kita komunikasikan dengan orang tua kita. Itu saja dari saya Pak Victor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yesi. Pastinya siswa yang jenengan ajar itu juga saya ajar. Iya. Kan memang kenyataannya. Iya. Jadi kalau menurut pendapat saya bahwasanya memang siswa yang malas mungkin dalam tanda kutip, mereka datang ke sekolah itu tidak ada niat, mungkin belum ada niat untuk belajar. Mungkin mereka tidak ada menganggap pelajaran kita, pelajaran matematika, PPKN, IPS itu tidak penting, itu biasanya. Jadi sebenarnya hal seperti itu memang terjadi di siswa-siswa di sekolah kita. Memang motivasi yang kita munculkan pertama kali yaitu kita membuat siswa itu tertarik dengan pelajaran kita. Nah, kita membuat siswa membuat tertarik dengan pelajaran kita. Kemudian kita juga bisa melihat kondisi fisik siswa tersebut. Kalau datangnya sudah, wajahnya sudah tidak enak, kita ngajarnya juga seperti apa Bapak Ibu?
jadi tidak enak juga. Jadi kondisi fisik siswa itu juga kita perhatikan. Di awal pembelajaran kita berikan yel-yel motivasi, biasanya hampir 1 kali itu dari. Iya. Nah, jadi yang pertama kita menggali minat belajar siswa itu tadi, kemudian memperhatikan kondisi fisik siswa, kemudian dan kita juga memang yang dilakukan Bu Yesi tadi berkolaborasi dengan orang tua, ya wali murid. Memang di sekolah ini berapa jam sih? 7 sampai 8 ya. Kemudian pelajaran kita di kelas itu matematika Hanya 80 menit. Iya, 80 menit. Memang siswa itu banyak di lingkungan Di rumah. rumah. Ya, kita tidak bisa mengontrol. Nah, dan di sekolah ini hanya beberapa menit itu sangat sedikit sekali. Memang itu adalah kendala yang kita alami, dan menurut saya yang saya ajukan yang pertama yaitu membuat siswa itu tertarik ke pelajaran, kemudian melihat kondisi fisik siswa tadi, membuat yel-yel, dan yang paling terakhir, kalau siswa itu tidur, ya memang harus kita bangunkan. Iya, tidak dibiarkan ya. Harus kita Berarti bangunkan, sepakat Bapak Ibu. ya. Ya harus kita bangunkan. Mungkin pendekatan kita sebagai manajer, mengapa kamu kok tidur di dalam kelas, kita tanya dulu. Tapi kalau itu sudah berulang kali, kalau menurut saya Bapak Ibu, hukuman ya memang harus kita laksanakan seperti itu. Kemudian yang paling terakhir Bapak Ibu, biasanya yang saya lakukan, yaudah tugasnya kamu lihat teman kamu. Bagaimana lagi Bapak Ibu ya? Mungkin ada Masukan dari iya saya. dari Saya teman-teman. Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya luar biasa ini tampilan dari Pak Victor materinya. Terus yang kedua masukan Pak, ketika Iya. kita diskusi seperti ini di awal, aturannya tidak hanya dari Pak Victor juga ya. Oh iya iya tadi. Punya keyakinan Iya, tadi ya iya, benar. iya, kita belajar juga mengaplikasikan keyakinan. Nah, kemudian peraturan itu kita buat dari 2 arah ya Pak. Iya ke benar. depannya. Ya makasih Bu. Iya. Terus yang mengenai murid kita yang tidur di kelas ini sebetulnya memang tanggung jawab kita bersama. Kita tidak hanya menyalahkan dari pihak siswa juga. Kita juga harus koreksi diri bagaimana ketika kita menyampaikan materi kita. Tentunya anak-anak mungkin kan salah satunya mungkin bosen ya belajar di kelas. Mungkin bisa juga sesekali itu belajarnya di luar kelas atau mungkin di perpus atau di lab atau di mana yang kan sekarang itu kan belajar kan nggak hanya di kelas gitu ya, sebetulnya kita harus mengolah atau memberi variasi ya di mana kita belajar. Kemudian kan di latar belakang diawali juga dengan pembuatan keyakinan kelas. Jadi ketika di luar itu kita sudah punya konsep, tidak hanya yuk belajar di luar terus dibiarkan, tapi kita sudah punya konsep metodenya seperti apa, kemudian apa itu metode, kemudian tekniknya seperti apa. Itu jadi anak-anak itu akan, tadi itu Pak Victor kan akan apa ya, tidak bosan dengan ya, lebih senang tuh, oh bisa pelajaran ini karena ya kita menampilkan proses pembelajaran yang menarik tentunya, bukan untuk kita tapi untuk siswa. Seperti itu mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Pak Victor. Ya terima kasih. Iya Pak. Sesekali memang harus kita coba belajar di luar kelas. Saya itu sebenarnya mau mencoba itu Bapak Ibu. Siswa itu keliling, kemudian ada barcode yang ditempel di tembok atau di pohon. Gitu ya, Pak. Jadi siswa menyeken barcode itu muncul materi, Ya, muncul aktivitas. soal atau langkah-langkah yang harus dilakukan siswa. Misalnya dari barcode ini ke timur 10 langkah, Iya, siswa 10 langkah. iya. Kemudian di bawah, misalnya kita menyembunyikan soal di bawah batu atau di bawah daun. Ya itu Bapak Ibu. Artinya kan sudah terkonsep ya Pak Iya. ya ketika di luar. Jadi tidak hanya pelajaran olahraga saja yang di. Kemudian kemarin saya sempat diskusi juga dengan Pak Joko ya Pak. Di kitab apa? Ta'lim Muta'alim. Iya. Dan aku juga Pelajaran pondok Pak. Jadi seorang guru itu harus apa Pak? Warok yang pertama. Iya Pak ya. Dan yang saya ingat itu yang nomor 4. Apa itu Pak? Seorang guru itu harus ikhlas sebenarnya Bapak Ibu. nah, Ikhlas. Dan ikhlasnya itu ikhlas apa? Ikhlas tidak
dibayar. Oh, salah satunya ya. Satunya ikhlas tidak dibayar, tidak mengharapkan imbalan dari berupa uang maksudnya. Jadi guru-guru pondok itu mereka itu ikhlas tidak dibayar. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Bapak atau yang lain. Oh ya, tadi Bu Yesi sebut namanya memang di kelas seperti itu. Yang terakhir Bu, ini tidak saya laporkan ke jenengan. Waktu mau perpisahan kelas 9, orangnya ini sering gabung dengan kelas 9. Saya pas waktu jemput anak saya itu memang tidak ada di dalam kelas. Kemana ya, saya tanyakan ke teman-temannya. Mungkin teman-temannya juga melindungi saya. Kayaknya sama Dennis juga dapat ini. Iya. Itu saya ketemu di depannya laundry. Memang dulu waktu semester kemarin, alhamdulillah aman di saya, Bu. Baru semester ini tidak tahu Kalau berbahaya. perubahan perilakunya anak ini ya, di kelas 7 anak ini tidak ada masalah. Dan anak ini cenderung ke untuk apa namanya, di bidang akademik cenderung mampu, termasuk di bidang saya di matematik. Nah, penurunannya itu mulai kelas 8. Jadi saya komunikasi saya, jadi biar tahu permasalahannya ya, hasil komunikasi saya dengan wali murid. Nah, anak ini memang ada perubahan perilaku, memang kumpul dengan siswa kelas 9 dan anak-anak remaja lainnya di sekitar rumahnya anak tersebut, lingkungannya. Kemudian sering pulang di atas jam 11. Kadang pagi itu baru datang ke rumah. Setelah itu sekolah. Nah, kemudian saya kembalikan lagi kepada orang tua karena yang lebih banyak, betul tadi Pak Victor, di sekolah itu hanya 7-8 jam, sisanya itu di rumah. Di sekolah kita sudah melakukan usaha ya untuk meminimalisir anak kecanduan game, maka kita tidak memperbolehkan siswa membawa HP. Namun jika memang dibutuhkan saat pelajaran, maka diizinkan, gitu kan. Nah, maka dari itu saya kembalikan ke orang tua, karena yang ini Bu, waktunya kan lama di rumah. Ternyata akar permasalahannya itu adalah antara si ibu dan ayah yang tidak satu kata dalam mendidik anak tersebut. Si ibu melarang, biasa ya namanya ibu itu kan ini ya, comel loh gitu ya. Nah, si ayahnya nih dia sudah jangan dimarahi terus. Akhirnya anak ini mungkin karena mendapatkan pembelaan, anak usia remaja yang masih baru menginjak remaja, biasanya ya saya dan bela bapak saya akan seperti itu. Sehingga ini terjadi setiap hari, dan ketika ke sekolah ya otomatis ngantuk. Nah, saya akan menjawab Pak Victor tadi. Pak Victor mungkin sudah, kalau bersebelahan dengan saya sudah pasti, dan guru-guru lain, saya itu kelas saya itu terkenal rame. Maksudnya saya dalam mengajar juga pasti rame karena saya menggunakan tadi pendekatan yang berbeda ya, saya lebih ke kinestetik. Nah, ini sudah rame kelas saya, nah ini tidak bangun gitu loh. Karena dibangunnya ini sudah seperti tidak bisa melek memang kan gitu ya Pak Victor juga ngajar. Ngantuk banget. Kondisi fisiknya Sehingga saya juga bingung, ini anak ini mau diapakan. Dan emang ya anak ini di akademik memang bagus di kelas 7, perubahannya ini di kelas 8. Itu Pak dari saya. Mungkin ada masukan dari Pak Titik. Pak Bebe diskusi. Pak, contoh. Iya. Ngajar. Ngajar. Iya, betul. Kalau siswa seperti itu Bapak Ibu, memang kondisi fisiknya sudah lelah gitu Pak. Lelah, iya. Gak siap untuk. Tapi kalau anaknya itu saya tegur, teguran pertama dia masih Iya, tapi tidur lagi Tidur setelah lagi. itu gitu loh, hanya capek. ya karena memang sudah tidak bisa melek. Jadi kalau Safa solusi yang terakhir coba lihat pekerjaan temennya. Itu paling Padahal dia anak yang mampu itu Iya, padahal. iya, Termasuk anak yang mampu. Iya, di semester 1 pelajaran saya itu bisa Bu, dia Bu dapat 85. Dia malah bilang ke saya, Pak,
Alhamdulillah Pak Victor yang paling besar ini. Asli nilainya itu Bu. Ini mau tak berikan ke Ibu. Bilang gitu orangnya. Ya mungkin karena kondisi lingkungan itu ya juga pengaruhnya sangat besar. Di semester 2 baru ya. Sampai itu ibunya gini Pak Joko. Dia sih telepon saya, nanti saya berikan ke bapaknya. Jadi dia sih loh, saya masa mau mengurusi itu kan masalah keluarga ya Pak, kan bukan karena saya selaku wali kelas sudah Pak Joko. Jadi saya diminta sama ibunya untuk bicara ke bapaknya. Jadi anak ini jangan, kan tidak bisa Pak, karena tiap pribadi punya prinsip, itu pasti. Bapaknya berprinsip anak ini jangan dimarahin, itu pasti juga ada latar belakang kan gitu kan Pak. Kita tidak bisa, itu kan urusan bapak dan ibunya gitu loh, bukan kapasitas saya. Jadi saya tidak melaksanakan itu Pak Joko. Baik Bapak Ibu, saya kira untuk yang masalah siswa yang tidur dalam kelas, kita coba langkah-langkah yang telah kita utarakan tadi. Mungkin ada masalah lain tentang budaya positif, silakan bisa kita diskusikan. Mungkin terkait IT yang kemarin. Ya itu imbasnya game itu ya. Anak-anak kan sering mengucapkan ketika nggak sesuai bahasa yang tidak sopan, mungkin karena hal yang salah dianggap biasa. Tapi saya tidak menyalahkan game itu kan memang sudah bahasa gamenya ya, demikian gitu loh. Cuma bagaimana cara kita menyadarkan anak-anak, mendidik anak-anak bahwa ini hanya berlaku di game. Ketika di kehidupan nyata ini tidak boleh dibawa hal-hal seperti itu. Tuh, jadi kan sekarang memang lagi viral ya, lagi ini ya, lagi in anak-anak ini. Ya, Jir, cok, sini cok. Gitu. Memang risih ya ke telinga kita gitu ya. Apalagi ini kayak yang kecil-kecil seperti ini. Dia tuh ditiru. Tapi kalau masalah bahasa itu kan sebenarnya bukan masalah game, bukan masalah HP. Memang bahasa-bahasa itu kan memang lagi ngetren untuk saat ini, karena memang ada yang membuat bahasa gaul, memviralkan. Perlu penekanan juga sebenarnya pemberitahuan kepada siswa. Bukan kita harus melarang, tidak, tapi perlu pemahaman dari kata-kata yang diucapkan agar dipahami biar tidak terulang lagi. Sesuai dengan kondisi. Terus masalah juga HP, kalau saya rasa di saat sekolah butuh sebenarnya HP, butuh. Karena saya juga melihat di sekolah lain di saat jam pelajaran mereka tidak melarang anak bawa HP, karena fungsinya juga banyak di sekolah. Di saat guru tidak bisa menjelaskan dengan gamblang, dengan jelas, bisa divideokan di HP, anak langsung bisa lihat di situ. Tapi ya sisi negatifnya di sana, kadang-kadang di saat guru menerangkan, nah siswa sibuk dengan sendirinya bermain HP gitu. Ya, volumenya belum dilirikkan. Yang jadi yang perlu diperbaiki bukan kita melarang HP-nya, tapi cara penggunaan HP di saat di sekolah. Saya rasa sangat membantu. Saya juga pernah, sebenarnya pengen juga anak-anak bawa HP, cuma saya takut ya digunakan yang tidak semana mestinya. Nggak usah di sekolah. Saat saya bermain bola saja, banyak siswa saya bawa HP saat mau bertanding. Saya sering di dalam mobil, anak-anak main game, tahu kepencet bunyinya berbeda, bukan main game. Saya kaget tuh. Ya berangkat dari Bondowoso mau ke Jember, dia Pak mau main game, jangan lama-lama. Ternyata setelah dibuka bunyinya kok apa itu? Udah Pak, saya kepencet Mas. Itu kira-kira gimana ya resepnya supaya kan kesepakatan itu buat kesepakatan ya, biar kesepakatan itu benar-benar anak itu apa ya, menerapkan itu loh. Caranya itu ya apa ya? Resepnya itu biar kita kan buat kesepakatan tidak hanya dibuat tok, tapi harus kita laksanakan. Ini Mbak menyambung ini tadi kan tidak boleh ada hukuman misalnya gitu. Nah, artinya dari keyakinan kelas itu jika dilanggar itu kan pasti ada konsekuensi dan tanggung jawab yang ditanggung gitu loh Pak. Jadi kan juga masa cuma dibiarkan anak ini memperbaiki tanpa ada mengalami perubahan seperti itu. Jadi
begini Pak Dito, kalau artinya masalah penanganan seperti ini kemarin yang saya pernah lihat di tutorial yang di Google itu, kita memang perlu banyak kolaborasi dengan beberapa pihak ya, termasuk orang tua. Walaupun kita benar dulu yang dikatakan siapa ya, kalau itu melekat, kita punya tugas melekat yang tidak bisa kita tinggal walaupun sudah tidak mengajar di sekolah ya, di rumah pun mereka masih terikat dengan aturan-aturan itu. Kenapa? Kadang kita dibutuhkan orang tua di saat di luar sekolah untuk penanganan siswa. Nah, orang tua juga butuh kerjasamanya untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin tentang anak ini di sekolah. Jadi penanganannya kita butuh kolaborasi dengan beberapa pihak, baik itu dengan orang tua ataupun dengan beberapa sektor yang lain, seperti teman, mungkin teman dekat atau yang lainnya, agar bisa memantau perkembangan anak agar terjadi yang sangat baik. Ya Pak, terima kasih. Bahwasanya kolaborasi itu memang sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter siswa tersebut. Mungkin saya juga sepakat dengan pendapat Pak Imam bahwasanya HP itu memang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. Saya pun juga demikian Pak. Waktu tahun 2015, waktu saya PPL di Jakarta Pak, itu saya PPL di SMA 68 kalau salah. Itu siswanya pintar-pintar Pak. Jadi ketika saya kan kebetulan ngajar SMA waktu itu, saya masih PPL sama guru pamongnya saya diberi 8 kelas Bu. Gelagapan saya itu ngajar anak SMA kelas 12 kemudian. Jadi ketika saya menjelaskan ke siswa tentang pelajaran materi PPKN, kemudian kan saya buka pertanyaan Pak, hampir 50% itu angkat tangan Pak. Karena dia sudah siap. Iya. Ya. Jadi ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Nah, jadi saya jujur dengan siswa, baik pertanyaan itu belum saya kuasai. Beri waktu saya sebentar untuk melihat, mencari jawaban, kemudian kamu juga mencari jawaban, kemudian kita diskusikan. Seperti itu Pak memang. Tapi mereka kalau saya lihat, meskipun di Jakarta itu omongannya lo-gua, kemudian mohon maaf, menggunakan bahasa menyebutkan hewan. Kalau di sini kan, tapi kalau di depannya bapak ibu guru, nggak ada Bang. Iya. Itu yang perlu ditingkatkan kan ya. Bukan secara usia kan sudah lebih matang. Kalau Ya, SMP itu kan memang remaja SMP. Ya. SMP ini memang masa paling sulit. Kalau saya amati, karena saya juga punya keluarga di Bogor. Iya. Artinya apa? Lingkungan saya di situ kan orang Sunda semua. Iya. Walaupun kadang-kadang anak sendiri itu kalau bicara agak kasar, tapi yang saya lihat di lingkungan di rumah-rumah warga itu belum pernah ada orang tua yang ngomong kasar, walaupun itu dengan anak ataupun dengan sesama orang tuanya, tidak ada. Tapi secara pergaulan anak-anak dengan temannya mesti keluar. Nah, di situ. Cuman kalau kita di sini yang saya amati, jangankan anak, orang tua di rumah bahasanya sudah macam-macam. Iya, Orang Surabayaan itu ya Pak. Iya, tidak Surabaya juga. Sama aja ya, dimanapun itu sama menurut Karena saya. kalau di sini kan kadang-kadang orang tua kita marah atau guru dengan temannya, wah makanya gitu. Sampai ya Itu kasar Pak ya di sini. kasar. Kalau ke saya, karena saya juga di rumah enggak itu kan seperti beda itu. lingkungan, beda Keluarnya hanya di lapangan saja. kebiasaan. Iya. Jadi sikap dan perilaku di lingkungan kita mungkin juga sudah terkontaminasi dengan Kontaminasi. hal-hal yang negatif. Jadi tugas kita di sini sebagai pendidik menuntun siswa untuk berbicara yang santun seperti visi SMP 3 ya. Yang ketiga ya, santun Bapak. Makanya saya kan pernah juga menerapkan ke siswa, kalau berani kamu merubah sikap yang menanya itu tidak benar di rumah, berubah ke benar, bagus. Karena kebiasaan orang tua kalau sudah ngomong dengan sesama orang tuanya ataupun dalam masyarakat, bahasanya akan keluarnya bukan lagi bahasa yang sopan, karena sesama orang tua, bahasanya mama, nah, ini bisa itu, nah. Jadi jangan dibiasakan.
Jadi berani iya, gitu. kebiasaan Kebiasaan bahasa, ya, karakter ya di rumah juga itu penting buat anak. Mengingatkan waktu. Iya. Jadi di luar Terima kasih ya. di luar, Bapak di luar Ibu, ini mungkin dan- iya ada yang mau disampaikan Di luar ini, diskusi kita tadi. di luar ini. Yang terakhir Bapak gue ini sepakat ya? Ya. Mau bel soalnya ya. apa? Iya Pak, silakan Pak. Bahasa tadi. Saya pernah ngomong dengan Pak Ghazali. Dengan Pak Ghazali masalah bahasa Madura. Kata bahasa Madura, makanya itu kemarin Pak Ghazali itu ada pelatihan oleh Pemkab di Bondo itu. Karena memang memandang bahasa lokal ini terancam dengan Iya. masalahnya orang tua zaman modern saat ini punya bayi, dia tidak mengajarkan adat utamanya. Mereka bahasa Indonesia, bahkan dia sok-sok Arab atau sok Inggris. Itu meninggalkan latar belakangnya. Kalau saya boleh bicara, orang paling sopan itu, insya Allah Pak, orang Madura itu Bondo. Bahkan untuk lewat di tamiannya orang, itu turun Pak orang sini Pak. Betul. Kan tidak ada kalau di ke barat tidak ada. Kalau masalah teman turun. Nah, cuma permasalahannya kemarin saya pernah juga sudah sampaikan ke kepala sekolah itu untuk memunculkan itu meskipun seminggu sekali memang menggunakan adat Madura ini. Ini kepala sekolah kemarin tidak mendukung, entah karena beliaunya itu bukan orang Madura, orang kan? Madura sini atau bagaimana. Nah ini kalau di tahun ini aja baru Pak P angkat tentang guru Madura menjadi budaya apa prakarsa perubahan. Meskipun mungkin ada beberapa Pak B sendiri atau Bu Eni itu tidak paham untuk budaya itu, tapi saya yakin karena jenengan ini sudah memilih hidup di sini ya, sedikit kan sudah tahu kadang-kadang Madura kan. Iya. Ngerti. Terus saya Tidak bisa ngomong ya. Iya. dan ini baru seminggu sekali itu Pak, itu dengan bahasanya, dengan budaya Madura di sini. Itu kalau berbicara tatarannya di Madura Sistem Polri juga bagus sebenarnya. Iya, iya. Itu mungkin kalau mengenai apa tadi memang refleksi yang terakhir ya. Atau juga disinggung yang kemarin kita diskusi. Iya. Jadi sekarang memang apa untuk melihat suatu masalah memang terlepas dari Bapak Ibu setuju atau tidak, memang kita paling baik sebenarnya itu harus melihat ke dalam. Artinya ya menyalahkan diri sendiri. Ya. Permasalahan anak-anak tadi yang kemudian diangkat. Kalau dikaitkan dengan teorinya di guru penggerak, oh ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nanti siapa yang mengisi kebutuhan itu? Itu kan permasalahannya kalau tadi dia. Nah, memang yang ikhtiar yang terakhir kita memang harus kembali ke batin sudah ke agama lagi. Titik terakhir. Titik terakhir sudah. Saya coba kemarin nyinggung, memang nggak mungkin dilaksanakan semua. Ya minimal menurut saya kalau syaratnya guru menurut kitab taklim itu ya dipenuhi 2 atau 3 itu. Karena untuk yang keempat Apa itu Pak? Satu, biar tahu. satu yang pertama itu apa? Warok istilahnya. Warak itu ya. Warak itu ya kita menjaga diri dari yang haram-haram. Warok itu. Jadi makanan, perbuatan, dua warok. Kemudian yang kedua alim. Alim di sini yang bukan harus beretan apa tidak. Alim itu yang kalau saya tafsirkan, tidak Pak. Kalau ditafsirkan, alim itu kita itu punya penguasaan yang mendalam terhadap ilmu kita. Tidak kalau Bu Yesi matematika, betul harus selesai. Saya kadang-kadang juga di pondok lucu anak-anak ya, gurunya kemarin di apa di UKG katanya. Bahasa Arab dapat 15 gitu loh Pak. Mau gimana mau nganu sesuainya gitu ya. Jadi alim itu ditafsirkan ke sana kalau guru umum kayak kita. Kemudian yang ikhlas itu Tingkat tinggi. itu boleh kita minimal ikhlasnya itu lah kita lihat. kalau bahasa Kan kita masih melekat. kalau di
Kenapa di pondok-pondok dulu memang seperti itu, pondok dulu. Jadi pondok sekarang pun juga sudah terima bayaran juga. Ya minimal kita mau buat tambahan mungkin bisa ikhlas. Saya kira itu dipenuhi sudah. Bagus, dan akan ada imbas secara tidak langsung pada perilaku siswa, Pak, yang mungkin kita secara teori keilmuan tidak mampu. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi bahwasanya kesimpulannya bahwasanya disiplin budaya positif ini digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung untuk setiap siswa. Kita harus memotivasi siswa, menghargai siswa, kemudian berkolaborasi dengan orang tua di rumah. Kemudian yang paling penting kita wujudkan karakter siswa yang santun sesuai dengan visi SMP 3 SPGAS. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Mungkin kita bisa diskusi lagi di lain kesempatan biar lebih mendalam menyelesaikan permasalahan yang ada di siswa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya usul ya Pak Humas ya. Saya ingin gini Pak Humas. Ini mana lagi ya idenya kami ya dari guru-guru.